Unta ajaib Nabi Soleh. Hai teman-teman, aku adalah unta Nabi Soleh. Aku pernah mengalami satu kejadian yang akan selalu kukenang sepanjang masa. Yuk kita ikuti cerita seruku berikut ini. Nabi Soleh diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Mereka menghuni daerah bernama Hadramaut, yaitu daratan antara Yaman dan Syam Syria. Mereka sangat mahir bercocok tanam dan beternak, sehingga hidup mereka makmur di daerah tersebut. Ternyata bukan hanya itu kemampuan kaum Tsamud. Mereka juga mampu mengukir gunung-gunung menjadi pemandangan yang indah, membangun gedung di tebing yang tinggi, dan kehebatan lainnya. Sayangnya kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang disembah adalah berhala yang mereka buat sendiri. Mereka juga bertindak seenaknya, tanpa aturan. Siapa yang berkuasa, maka dialah yang menang. Bunda. Apa? Itu aneh ya. Kenapa? Berhala kenapa disembah? Iya Kan kan? mereka yang ciptain. Iya, kenapa ya? Kalau mereka yang ciptain berhala, siapa yang ciptain mereka? Harusnya siapa? Allah. Iya, padahal yang benar Allah ya. Berhala menciptakan manusia, masa malah disembah ya? Ya, ciptaan malah disembah. Iya, nih Jan, nih untanya nih Jan. Bingung. Allah dari mana sih? Oh, kita kalau misalkan tanya gitu, kita nggak punya kemampuan untuk itu Jan. Jadi kita cukup percaya aja. Bunda lanjutin ya. Aku cuma bingung. Allah dari mana? Iya, Bunda lanjutin dulu ya. Iya, bingung. Lalu Allah mengutus tuanku Nabi Soleh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Nabi Soleh berdakwah kepada kaum Tsamud Berdakwah itu apa? agar mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Berdakwah itu artinya menyebarkan ini, ngasih tahu. Wahai kaumku, Allah adalah Tuhan yang harus kita sembah gitu, Jan. Kan mereka nggak tahu. Berdakwah itu artinya berdakwah itu berarti kita menyampaikan sesuatu kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Kaum Tsamud tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Soleh. Bahkan Nabi Soleh dicaci dan dimaki setiap hari. Dicaci sama dimaki artinya apa? Dicaci sama dimaki itu dikata-katain gitu loh, diejek. Misalnya dibota gitu. Dibilangnya kamu mah bohong gitu Jan. Dia dianggap sebagai penentang adat dan tradisi yang sudah dianut selama bertahun-tahun oleh kaum Tsamud. Kaum Tsamud terus-menerus meminta bukti. Mereka tidak akan percaya sebelum benar-benar melihat bukti kehebatan Tuhannya Nabi Soleh. Lalu Nabi Soleh pun berdoa dan meminta pertolongannya. Allah yang maha hebat mendengar doa hambanya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Soleh. Pada hari yang telah ditentukan, semua orang berkumpul di lapangan. Mereka akan menyaksikan keajaiban yang ditunjukkan oleh Nabi Soleh. Setelah berdoa, Nabi Soleh memukulkan tangannya ke atas batu besar yang ada di tempat tersebut. Tiba-tiba, semua orang yang ada di tempat itu terkejut melihatku. Ya, aku muncul dari balik batu besar yang dipukul Nabi Soleh. Aku seekor unta betina yang gemuk, besar dan bagus. Tuh Jan, dari batu keluar untanya Jan. Lihat. Aneh. Iya, makanya namanya mukjizat. Kekuatan yang Allah kasih buat Nabi Soleh. Semua orang berbisik-bisik tidak percaya. Mereka gak percaya Jan. Hai kaumku, inilah tanda bahwa aku adalah Nabi Allah. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala. Jagalah unta ajaib ini. Dia perlu minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian memerlukan susunya, kenapa jika perlu susunya? Boleh diambil? Boleh. Ternyata boleh. Maka silakan ambil. Bunda tak pernah kan minum susu unta? Kita belum pernah. Pernah dulu. Pernah susu anget. Tapi bukan susu unta. Iya, susu. Tapi ingat, jangan sakiti unta ini, kata Nabi Soleh mengingatkan kaumnya. Sejak saat itu, aku menjadi binatang yang penting. Tidak ada seorang pun yang menggangguku.
kaum Samud menjadi sehat karena aku. Nih mereka antri Jan mau ambil susu. Susunya nggak habis-habis. Air susu yang mereka ambil dariku tidak pernah habis. Ini belakangnya. Untanya, tapi sebenarnya manusia unta. Oh iya. Gimana sih? Ternyata untanya manusia. Udah lanjutin boleh? Boleh. Mana tadi halaman berapa? Halaman ini masih dibuka. Ya lanjut ya. Air susunya kan nggak pernah habis. Gimana? Itu mukjizat dari Allah juga. Sedikit demi sedikit kepercayaan kaum Samud kepada Nabi Soleh semakin bertambah. Satu persatu mereka beriman kepada Tuhan yang Nabi Soleh. Kenapa? Apa? Itu air dari air zam-zam itu. Anda tahu kenapa nggak habis-habis? Kalau ini tapi bukan tentang air zam-zam, tentang susu untanya. Itu bukan mukjizat. Mukjizat juga. Cuman sebenarnya ada pipa di bawah. Pipanya itu buatan manusia, tapi kan mata airnya Allah yang alirkan. Iya, cuman pertama dibuatnya dari tempat beda. Terus? Tempat yang nggak pernah habis-habis, kayak keran. Ya itu siapa yang kasih? Allah yang kasih. Makanya mukjizat namanya. Pertama dari sumur. Terus? Terus ngalir terus. Nggak pernah ada yang ambil airnya. Soalnya dibatuin. Nggak pernah ada yang ambil airnya. Terus? Terus itu muncul. Ya. Terus tapi kalau kan di muka ada air zam-zam. Sebenarnya tapi dulu kayaknya itu deh. Kenapa? Apa namanya? Air ada keran, otomatis buat ngisi galon. Gak pakai keran. Dulu mah pakai ember, sumur, dipakai timba namanya. Bunda lanjut lagi boleh nggak? Boleh. Lanjut ya. Ya. Satu persatu mereka Bunda di itu ya di kursi. kedengaran nggak? Kejauhan. Dengar kok. Ya udah Bunda lanjut ya. Aku pun senang karena aku bisa bebas berkeliaran kemanapun aku suka tanpa ada yang menggangguku. Suatu hari ketika aku sedang sendiri, tiba-tiba apa yang terjadi ayo? Seorang pemuda berbadan kekar menghampiriku lalu menancapkan sesuatu ke tubuhku. Aku berteriak, aku kesakitan, tapi tak ada seorang pun yang menolongku. Lama-kelamaan aku lemas karena kehabisan darah. Aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Begitu Nabi Soleh menemukanku, beliau sangat marah. Berani-beraninya kalian membunuh unta ajaib ini, teriak Nabi Soleh. Lalu Nabi Soleh pun memperingatkan kaumnya tentang azab Allah. Tapi kaum Samud tidak percaya. Bahkan mereka menentang Nabi Soleh untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Akhirnya 3 hari kemudian azab Allah yang mengerikan datang. Kaum Samud yang angkuh itu pun dibinasakan. Sementara Nabi Soleh dan pengikutnya pergi menyelamatkan diri. Karena untanya kenapa dibunuh? Soalnya ada yang gak suka orang-orang mengambil susu dari unta itu. Soalnya mereka jadinya kan percaya sama Nabi Soleh kan. Mereka gak suka orang-orang menyembah Allah. Gitu. Terus mereka dapat azab. Apa azabnya tadi Jan? Azabnya apa ya? Nggak diceritain di sini tapi bener deh. Kayaknya